Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi kita belajar bersama Ibu Ayu. Kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Nah teman-teman, kita mulai buka halaman 9. Kita akan kembali belajar SBDP tentang menunjukkan tekanan kuat dan lemah serta panjang dan pendek bunyi pada pola irama sederhana. Dengarkan lagu yang berjudul Topi Saya Bundar ini ya teman-teman. Sambil dilihat teks di halaman 10. Nah, perhatikan tanda segitiga dan lingkaran yang berarti diinginkan kuat dan lemah. Selamat menyimak. Selanjutnya kita akan belajar tentang menulis ungkapan permintaan maaf. Jadi di sini ada satu kejadian, nanti kalian tulis ungkapan permintaan maafnya ya. Ibu punya satu contoh. Lihat pada gambar. Rizka menyanyi dengan suara yang keras, padahal saat itu kakak sedang belajar. Nyanyian Rizka membuat kakaknya sulit berkonsentrasi. Kira-kira Rizka melakukan apa ya? Betul, Rizka meminta maaf pada kakaknya dengan santun. Kakak, Rizka minta maaf ya. Rizka janji tidak akan bernyanyi dengan suara keras lagi. Iya Rizka, kakak maafkan. Lalu, lain kali kalau mau menyanyi jangan terlalu keras ya. Nah, ternyata kakak Rizka itu sedang belajar mengukur benda. Kakaknya Rizka atau Benny kembali bertanya kepada kakaknya yang paling besar. Kak, Benny mau bertanya. Iya, tanya apa Benny? Bagaimana cara menggunakan meteran, Kak? Caranya sama dengan menggunakan penggaris. Mulailah dari angka 0 di mana 100 cm sama dengan 1 meter. Meter bisa ditulis M saja. Oh, lihat garis pada meteran sama dengan penggaris ya Kak? Iya benar Benny, garis itu yang digunakan mengukur panjang benda. Coba perhatikan, 1 M atau 1 meter sama dengan 100 cm atau 100 cm. Nah, teman-teman, lalu bagaimana caranya? Kalau kita punya soal 3 meter sama dengan berapa sentimeter? Caranya, ingat ya yang dikatakan kakak Benny, 1 meter sama dengan 100 cm. Jadi, 3 dikali 100 cm sama dengan 300 cm. Ingat ya teman-teman, kalau ada 0 di belakang dicoret saja. Jadi 3 dikali 1. Tulis angka 3, lalu masukkan kembali 0 di belakang angkanya. Jadi gampang ya, 3 dikali 100 sama dengan 300. Atau boleh cara yang kedua. 3 dikali 100 berarti 100-nya ada 3 kali. 100 ditambah 100 ditambah 100. Isinya sama-sama 300 cm. Nah, sekarang jika kebalikannya yang ditanyakan sentimeter berapa meter, ingat lagi kata-kata kakaknya Benny. 100 cm sama dengan 1 meter. Ya, Bu Ayu ingetin lagi 100 cm sama dengan 1 meter. Jadi caranya dibagi ya teman-teman. Misal ada contoh yang tadi 300 cm berapa meter? Caranya 300 dibagi 100. Untuk pembagian ini, coret semua nolnya supaya lebih mudah. Jadi tinggal 3 dibagi 1 sama dengan 3 meter. Ingat ya teman-teman, semua yang dibagi 1 adalah. Lanjut, kita buka halaman 13. Kita belajar bahasa Indonesia ya teman-teman.
kita akan menjelaskan isi puisi. Sebelumnya, Bu Ayu jelasin apa sih puisi? Puisi adalah sebuah karya sastra bahasa Indonesia yang kata-katanya indah, padat, dan kias. Ciri-ciri puisi yaitu menggunakan bahasa yang indah, kias, dan padat. Ditulis dalam bait-bait, dan setiap satu bait terdiri dari 4 baris. Ingat ya teman-teman, cara membaca puisi berbeda dengan membaca kalimat biasa. Kita coba yuk membaca puisi. Judulnya Bunga di Taman. Bunga-bunga di taman, berwarna-warni indah berseri. Kuharap kau takkan layu, ku tak ingin berseduh. Bunga-bunga di taman, tak bosan ku pandang cantikmu. Bila ku cium harummu, hatiku terasa gembira. Bunga-bunga di taman, kau kusiram, kau selalu. Ku ingin kau tetap subur, agar terus semerbak baumu. Nah teman-teman, di dalam puisi ini awalnya kita menentukan temanya dulu. Apa sih itu tema? Tema itu judulnya. Jadi judulnya ini kan dari puisi ini judulnya Bunga di Taman. Lalu baru kita mengatur atau menentukan isi, ya, menceritakan tentang apa puisi tersebut, ya. Jadi ceritain tuh tentang bunga-bunga di taman yang warnanya banyak, harum, dan si pencipta ini mengharapkan bunganya terus subur supaya wanginya semerbak. Teman-teman, bila masih bingung mencari kata-kata atau kosakata makna, kita cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Nah, setelah kita memahami tentang cara membuat puisi, kita melanjutkan ke halaman 15. Ada jangka sorong. Soal matematika ini ada jangka sorong. Jangka sorong menggunakan satuan cm dan mm. Biasa ditulis cm dan mm. Jangka sorong ini untuk mengukur benda yang berbentuk lingkaran seperti cincin, mur, lingkaran jari, pensil, dan kelereng. Pada umumnya, jangka sorong terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian yang tetap dan bagian yang dapat bergeser. Nah, yang dapat bergesernya itu salah satu dari mulutnya itu, yang menganga itu. Nah, itu bisa digeser ya teman-teman. Oke, sampai sini teman-teman. Semoga bisa dipahami ya. Jangan lupa diisi latihan-latihannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.